a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. Halo semuanya, kita lagi ada di Goriang. Jalan yuk, ya mau rekam nih. Nah, kami udah ada di Goriang nih, dan itu pemandangan indah sekali. Nah, di sini saya, Busta Yusraini, akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Goriang yang menurut Juru Mangku Pura Goriang, yaitu Idewa Made Dibil, yang berusia 90 tahun. Menuturkan jika Pura Goriang ini dipercayai sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pada saat itu pasukan Belanda menemukan sumber mata air di bawah kawasan Pura Goriang yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber air bagi prajurit. Yang bahkan airnya disalurkan hingga ke wilayah Tabanan. Saat Belanda menjajah, mereka menemukan sumber mata air yang sangat jernih. Ini yang kemudian dibuatkan proyek oleh Belanda untuk menyalurkan air bahkan hingga keluar wilayah Tabanan. Dibuktikan dengan adanya benda-benda peninggalan Belanda seperti pagar berduri yang mengelilingi pipa-pipa mereka. Ujarnya Mei 2017. Yo. Mana? Keberadaan Pura Luhur Goa inilah yang membuat setiap orang yang tangkil akan takjub, karena posisinya dengan ukuran 2,5 kali 3 meter sehingga hanya bisa dimasuki oleh 4-5 orang. Menurut Juru Mangku Goriang, di dalam Goriang sejatinya ditemukan 2 buah arca masing-masing berwujud Siwa dan Buddha. Namun, kata dia, yang kini tersisa hanya arca Buddha. Karena dipercayai arca Siwa telah diambil oleh pasukan Belanda dan dibawa ke negeri Belanda. Jadi, arca Siwa Buddha ini simbol kekuatan dan kasih sayang, tetapi dipercayai arca Siwanya dibawa ke Belanda oleh pasukan Belanda dulu. Dikatakannya banyak yang tampil ke Pura Luhur Goa ini untuk melakukan meditasi, bahkan dari kalangan para pengusaha hingga pejabat. Namun untuk bisa naik ke dalam goa tidak bisa sembarangan, karena hanya bisa naik saat puja wali saja. Lantaran tangga untuk naik ke goa hanya akan dipasang saat puja wali. Dulu pernah dipasang tangganya, tapi kemudian dilepas karena kita tidak tahu siapa yang memanjat tangga dan naik ke goa. Tamaknya.
Lebih lanjut, Pura Gua Riang yang lokasinya berada di jalur Desa Riang, Gede Penyalin ini melaksanakan puja wali setiap Buddha Manis Parang Bakat. Namun, sebelum melaksanakan ritual puja wali, terlebih dahulu ritual puja wali dilaksanakan di Pura Luhur Gua dan Pura Beji yang berada di timur Pura Gua Riang dan masih menjadi satu kesatuan. Karena ritual puja wali lebih dulu dilakukan di Pura Luhur Gua dan Pura Beji, maka dipercaya Pura Luhur Gua dan Pura Beji keberadaannya lebih dulu daripada Pura Gua Riang induknya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, setelah kekalahan Belanda, kawasan tersebut menjadi naungan Puri Gede Tabanan, termasuk Pura Beji yang ada di sumber mata air tersebut. Setelah proklamasi, kawasan tersebut dilepas oleh Puri Gede Tabanan kepada Pengempon dengan hibah Pelaba Pura. Pelaba Pura ini kemudian dikelola oleh Pengempon Pura yang saat itu hanya 56 kakak, di mana hasil dari Pelaba Pura dapat digunakan untuk feodalan Pura Gua Riang ini. Kini Pengempon Pura Gua Riang sudah mencapai 120 kakak yang berasal dari Banjar Riang Ancut, Riang Bulat Semol, Riang Tengah, bahkan ada dari Kota Tabanan. Disebut Pura Gua karena memang salah satu lokasi untuk mengaturkan sembah ada di dalam gua yang ada di tengah-tengah tebing. Sehingga untuk sampai di gua tersebut harus menggunakan tangga. Pura Gua Riang ini pun dipercaya memiliki kaitan erat dengan keberadaan desa Riang Gede. Meskipun secara tertulis hal tersebut belum bisa dibuktikan, baik melalui prasasti maupun babat. Oke, jadi di sini ada kolam dan air terjun dan untuk persembahyangan. Dan di sana ada tempat untuk beribadah di Pura Gua Riang. Oke, jadi setelah kita melewati jembatan ini, kita melihat batu untuk batu tempat suci ya guys ya. Nah, setelah melewati jembatan ini, kita bakal melihat pura, yaitu Pura Luhur Dalam Kucing. Di tempat ini adalah tempat beribadah untuk umat-umat yang berada di sekitar Gua Riang ini. Gimana Kak teman? Sekian dari kami. Terima kasih. Kami. Dadah.